Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi akrama man syaa min ibadihi bihubbi rasulillah fa'anahum ala ittiba'i sunnatihi. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'inna ya rabbana ala ta'atik, a'inna ya rabbana ala dhikrik, inna ala syukri ibadatik, a'inna ya rabbana ala tiba'i sunnati habibik, innaka anta ala kulli syai'in qadir. Amma ba'd, yang sangat kami cintai, kami muliakan para pecinta baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita. Khususnya di malam ini kita bisa membaca sholawat untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Membaca sejarah beliau, kemudian ada penjabaran tentang kalimat hikmah. Semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar, ilmu yang bermanfaat, mudahkan kita untuk mengamalkan ilmu kita. Kita sudah pada hikmah sampai kepada hikmah yang ke-60. Bunyinya begini, seseorang tidak akan mampu bersyukur jika tidak bisa menyadari akan nikmat Allah. Dan seseorang tidak akan menyadari nikmat Allah jika tidak pernah merenunginya. Sesuatu amalan yang amat agung, yaitu bersyukur. Bersyukur bentuk ibadah. Bersyukur adalah ibadah yang amat besar. Mensyukuri karunia Allah. Bahkan seperti yang Allah janjikan. Kalau seorang itu bisa mensyukuri karunia yang Allah berikan kepadanya, maka Allah berjanji, Allah akan menambahkan kenikmatan tersebut. Artinya syukur itu untuk menjaga nikmat yang sudah Allah berikan dan mengundang nikmat yang akan Allah berikan. Kuncinya syukur. Maka kebalikannya, yang tidak bisa syukur itu artinya akan menyia-nyiakan karunia atau nikmat yang Allah berikan, sekaligus menjauhkan nikmat yang akan datang. Jika demikian adanya, maka pandai-pandailah untuk bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Pandai-pandailah untuk mensyukuri karunia dan nikmat Allah. Syukur yang sesungguhnya. Bukan sekedar kalimat terucap, akan tapi dari kesadaran hati akan karunia. Kemudian dari kesadaran hati akan karunia, maka pengagungan terhadap karunia. Kesadaran bahwasanya itu dari Allah, baru saat itu akan
terlahir syukur yang sesungguhnya. Bahkan syukur yang tidak didasari atas pengagungan terhadap karunia atau kesadaran akan karunia adalah syukur-syukuran. Bukan syukur yang sesungguhnya. Maka seseorang tidak akan mampu, tidak akan bisa bersyukur dengan sesungguhnya kalau dia tidak menyadari nikmat yang Allah berikan kepadanya. Dan seorang tidak akan menyadari itu nikmat kalau tidak biasa merenungi karunia-karunia Allah. Maka yang pertama dan utama untuk kita lakukan ternyata adalah sebelum bersyukur, karena tidak akan ada arti syukur kecuali ada muqaddimah syukur. Maka yang paling utama dan pertama untuk bisa bersyukur dengan sesungguhnya adalah merenungi karunia-karunia Allah. Dan kita semuanya tahu bahwa teramat banyak, teramat agung karunia Allah yang kita tidak akan mampu untuk menghitung-hitungnya. Akan tapi pun demikian kelalaian kita akan karunia itulah yang menjadikan kita jarang bersyukur. Maka perlu kita menyisihkan waktu untuk tafakkur akan karunia. Sebelum melihat semesta, lihat di dalam diri kita, apa yang Allah berikan kepada kita. Banyak nikmat. Kita kadang tidak menyadari bahwasanya lelap dalam tidur adalah karunia, bahkan muqaddimahnya yang namanya kantuk juga nikmat. Belum lagi Allah berikan muqaddimah lezatnya makan dengan dahaga, dengan lapar. Segarnya minuman Allah beri kepada kita, dahaga. Dan masih banyak nikmat yang lainnya, pandangan kita, pendengaran kita. Allah berikan kepada kita kulit yang bisa merasakan sejuknya udara pagi. Dan suatu ketika merasakan hangatnya selimut dan seterusnya, teramat-teramat banyak karunia yang Allah berikan kepada kita. Permasalahan kita adalah bukan karena tidak ada nikmat, karena kita jarang merenung, hingga karena kita jarang merenung maka kita jarang menyadari akan karunia, karena kita jarang menyadari akan karunia maka kita pun jarang bersyukur, kalaupun bersyukur bukan syukur yang sesungguhnya. Syarat sahnya syukur adalah harus sadar akan karunia. Seperti syarat sahnya tobat itu kan namanya penyesalan, dan penyesalan tidak akan mungkin ada kecuali sadar akan dosa, maka sadar akan dosa adalah hakikat tobat. Maka syukur hakikatnya adalah menyadari nikmat. Nah, ada hal yang menjadikan sebab karunia itu tertutup adalah karena sifat jelek kita. Ada nikmat-nikmat yang sering tertutup adalah karena kebodohan kita. Sehingga di dalam urusan dunia kita selalu melihat, Nabi sudah mengajarkan. Di dalam urusan dunia, dunia itu sifatnya luas. Lihatlah orang yang ada di bawahmu. Jangan biasa engkau melihat orang yang ada di atasmu dalam urusan dunia, karena itu menjadikan kita kurang syukur. Bahkan akan menumbuhkan ketamaan kita kalau kita sering melihat orang di atas kita dalam sisi dunia. Ya, untuk memotivasi diri untuk bangkit, bangun. Ya, kita melihat yang di atas kita. Tapi membiasakan kita untuk melihat yang di bawah kita itu, untuk menumbuhkan syukur itu makna yang tersendiri. Yang punya sepeda engkol, kalau dia selalu melihat orang yang pakai mobil yang muncul banyak hal kotoran di dalam hati, bisa jadi kedengkian tiba-tiba muncul, kebencian muncul, tamak muncul, segala penyakit hati dikumpulkan di dalam hatinya, sengsaralah dia. Tapi kalau dia dengan sepeda engkolnya bersyukur melihat ini adalah karunia Allah, maka ketahuilah dia akan bisa bangga dengan karunia Allah, menikmati karunia Allah. Jadi nikmat biarpun pakai sepeda engkol, kemudian dia semakin besar nikmat itu akan terasa. Kemudian dia melihat siapa? Orang yang tidak bisa pakai sepeda. Karena tidak punya sepeda atau tidak bisa naik sepeda atau tidak.
tidak tahu. Baik yang berjalan pun masih mampu untuk bersyukur. Yang tidak punya sepeda, tidak punya motor, tidak mobil, akan tapi dia masih bisa berjalan. Berfikirlah, merenunglah, di sana ada hamba terkasih Allah, dia bisa menjadi kekasih Allah. Dia bisa menjadi kekasih Allah. Akan tetapi dia adalah hamba yang dengan kekurangan. Dia tidak bisa jalan tapi bisa menjadi kekasih Allah. Maka yang bisa berjalan akan masih bisa bersyukur dan tetap termotivasi untuk dekat kepada Allah. Dan orang yang diciptakan oleh Allah dalam keadaan lumpuh kaki, kalau dia melihat petaka itu atau ujian itu mungkin bisa menjadi sebab terpuruk lalu prasangka buruk kepada Allah. Akan tapi kalau dia berpikir bahwasanya di sana ada hamba yang dia lumpuh tidak akan bisa berjalan, kemudian diberi oleh Allah sakit yang lain lagi. Mungkin matanya juga tidak bisa melihat dan sebagainya. Orang yang tidak bisa melihat dan diberi kaki lumpuh pun kalau dia mau berpikir masih bisa bersyukur. Ternyata masih ada orang yang memperhatikannya dan seterusnya dan seterusnya. Bahkan seorang manusia yang ada nyawanya akan tapi terlihat seperti mayat hidup. Lihat, terlihat dari badannya tidak indah. Karena penuh dengan koreng, bahkan ada lepra terputus-putus badannya. Kemudian dia terlihat oleh satu orang ini dari satu tabi'in setelah sahabat pada zaman setelah baginda Nabi, setelah sahabat. Cuman dia melihat bibirnya orang ini bergerak-gerak. Orang yang mungkin secara zahir sudah tidak menarik sekali, secara zahir. Badannya penuh dengan penyakit. Mulutnya masih bergerak-gerak. Kemudian ada satu orang yang mendekatkan telinganya ke mulutnya. Ternyata apa? Mata tidak bisa melihat. Mulutnya bergerak. Ada orang mencoba mendekatkan telinganya ke mulutnya, ngomong apa dia? Ternyata yang diucapkan adalah kalimat Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Akhirnya orang ini bertanya, kau mengucapkan Alhamdulillah? Iya. Dengan segala ujian dan cobaan yang kau terima? Iya. Alhamdulillah atas Allah apa? Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah. Ternyata lesanku masih bisa berzikir dan hatiku masih rindu kepada Allah. Itu yang aku syukuri. Karena dia pandai merenungi nikmat, maka biarpun dalam keadaan teruji dengan ujian yang berat, ternyata lidah pun masih bisa mengucapkan kalimat syukur Alhamdulillah. Bagaimana kita yang diberi Allah dengan bermacam-macam? Walain kafartum inna adzabi lasyadid. Hati-hati kalau kita tidak pernah menyadari karunia Allah. Maka karena kita tidak menyadari karunia Allah, kita pun jarang bersyukur. Kalau sudah tidak bersyukur, mengundang murka Allah. Inna adzabi lasyadid. Sungguh hukuman dan siksaku adalah amat pedih. Yang sudah tidak punya ayah, syukuri kalau masih punya ibu. Yang enggak punya ayah ibu, syukuri masih punya saudara. Dan masih sehat, masih banyak. Maka kecerdasan kita adalah melihat sesuatu yang menjadikan kita semakin bersyukur, itu penting. Itu kecerdasan pribadi. Dan itu juga nasib ada orang yang Masya Allah diuji oleh Allah dengan segala kenikmatan, enggak pernah dia mensyukuri Allah. Enggak pernah dia. Apa yang terjadi pada orang tersebut? Karena dia tidak bisa bersyukur, yang ada adalah apa? Tamak. Karena syukur itu puas dengan apa yang Allah berikan. Sementara kebalikan daripada orang yang bersyukur adalah orang yang punya sifat rakus, tamak. Dia tidak akan puas dengan apapun yang Allah berikan. Seperti digambarkan Nabi, orang tamak itu lihat. Dikasih satu lembah emas, dia minta lembah yang kedua, dikasih lembah yang kedua, minta lembah yang ketiga, sampai bagaimana? Sampai mulutnya makan tanah baru dia diam, karena dasar hati yang kotor seperti itu. Dari mana munculnya hati semacam itu? Hati orang yang tidak pernah bersyukur. Maka pastikan setelah ini kita harus bersyukur, pandailah kita melihat, merasakan karunia Allah yang amat banyak. Semua dari kita lihat, ini karunia yang aku.
Jangan berkata tidak bisa, nggak ada yang terlihat. Kalau nggak ada yang terlihat nikmat Allah pada kita, maka kebutaan hati dan mata kita. Karunia Allah, nikmat Allah amat besar kepada hambanya, kepada kita. Subhanaka la nuhsi tsana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsika. Ya Allah, sungguh kami tidak akan mampu menyanjungmu karena karuniamu seperti sanjunganmu terhadap dirimu sendiri, ya Allah. Sungguh kalau kita hanya menyanjung Allah, berterima kasih kepada Allah, nggak ada apa-apanya. Yang Allah berikan kepada kita amat agung. Syukur-syukur kita pun tidak akan bisa memenuhi hakikat syukur. Bahkan kalau ada seorang hamba bisa bersyukur, maka ternyata dia bisa bersyukur itu pun juga nikmat Allah yang perlu disyukuri lagi. Lalu kapan akhirnya? Karena amat karunia Allah sangat agung. Baik. Keberadaan santri di pondok pesantren. Kalau ada orang tinggal di pondok pesantren seperti kalian, wahai para santri, kok belum bisa mensyukuri kalau itu karunia Allah? Alamat inna adzabi lasyadid. Akan disiksa oleh Allah dengan ketidaktenangan, kegelisahan, hingga pada hatinya terpental jauh dari pondok pesantren dan lingkungan kemuliaan. Agar bisa tumbuh rasa syukur, kalian lihat kebaikan yang bisa kalian lakukan. Sholat 5 waktu Anda tertib, kalian tertib untuk melakukan sholat berjamaah. Bagaimana Al-Quran yang kalian baca, belajar agama pun terus berjalan. Ya, tengah malam pun bangun untuk tahajudan dan seterusnya. Kalian renungi hal yang demikian itu. Bisakah kalau seandainya kalian berada di luar pondok untuk melakukannya? Kalau ternyata tidak bisa, berarti kalian berada dalam kenikmatan yang agung. Syukurilah ini. Kalau kita belum bisa mensyukuri yang demikian itu, lihat, ibadah pun belum nikmat. Dia terpaksa karena peraturan pondok pesantren. Na'udzubillah. Dia belum bisa mensyukuri karunia itu. Dan siapapun di rumah kita, di masyarakat kita, lihat. Maka syukur adalah luar biasa penting, menggugah. Bersyukur, kalau kita bisa mensyukuri, syukur kan dari lisan, ya, tapi dari hati pada dasarnya. Sehingga syukur itu menjadi nikmat semakin nikmat. Nikmat semakin nikmat. Karunia semakin agung maknanya dengan bersyukur. Semuanya dari Allah. Lihat siapa yang memberi. Jangan melihat apa yang telah diberikan. Yang memberi adalah Allah Jalla Jalaluh. Dan semua dari yang Maha Agung adalah agung. Dan termasuk di antara nikmat yang sering dilupakan oleh hamba Allah adalah 2 model nikmat. Selama ini nikmat adalah seperti karunia ini, bisa sehat, bisa mendapat rezeki, menikah, punya anak ini. Ada nikmat yang sangat agung yang Allah berikan kepada hamba, dan dengar ini. Yang pertama adalah nikmat kesadaran akan dosa-dosa kita. Maka ketahuilah siapapun yang hatinya menyadari akan salah dan dosanya, maka ketahuilah sesungguhnya dia telah mendapatkan nikmat agung dari Allah. Yang satu lagi yang sering dilupakan daripada nikmat adalah kerinduanmu kepada kebaikan. Ini adalah karunia agung dari Allah yang menjadikan dirimu bisa sholat duha, bisa bangun malam, bisa sholat, bisa melakukan sholat berjamaah, dan bisa berderma dan seterusnya. Ketahuilah bahwa itu karena Allah mencintaimu. Karena nikmat Allah, dan sungguh seorang hamba tidak akan mampu sujud sekali sujud kecuali karena Allah menghendaki kebaikan untuk hamba tersebut. Allah. Hidupkan renungan yang serius agar menghadirkan syukur. Dan dengan syukur la azidannakum, Allah akan tambah. Allah yang maha kuasa yang tidak pernah ingkar janji. Setelah selagi kita memenuhi syarat-syarat untuk mendapatkan janji, maka janji Allah akan terwujud. La azidannakum, maka Allah akan tambah. Tanda Allah seseorang tidak akan mampu bersyukur jika tidak bisa menyadari akan nikmat Allah, dan seseorang tidak akan menyadari nikmat Allah jika dia tidak pernah merenunginya. Maka pandai-pandailah merenungi karunia Allah agar hadir syukur, agar sadar akan karunia, sehingga akan memunculkan syukur, dan dengan syukur itu akan menjaga nikmat yang telah lalu dan akan mengundang nikmat yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang pandai bersyukur. Pandai bersyukur, pandai bersyukur, dan Allah berikan pada kita nikmat yang banyak lahir batin, dunia dan di akhirat, panjang umur, sehat afiat. Al-Fatihah.
Makasih, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.